mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 11520000374. Video ini saya buat untuk memenuhi evaluasi akhir semester mata kuliah metode penelitian sosial kelas D. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang variabel penelitian. Apa sih variabel penelitian itu? Variabel penelitian adalah suatu ciri, sifat, karakteristik, atau keadaan yang melekat pada beberapa subjek, orang, atau barang yang dapat berbeda-beda intensitasnya, banyaknya, atau kategorinya. Contoh, ada 10 orang dan kepada mereka ditanya tentang usia berapa mereka saat ini. Nah, jawaban masing-masing orang ternyata berbeda-beda, maka ini disebut dengan variabel. Variabel adalah sesuatu yang bervariasi pada beberapa subjek, baik barang, orang, atau kasus. Variabel menurut para ahli. Menurut Nasir 1983, variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Dan menurut Uma Segaran 2006, variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Dan menurut Sugiono 2006, variabel adalah atribut objek yang mempunyai variasi antara satu dengan lainnya. Contoh, berat badan, warna, partisipasi petani, produksi padi, pendapatan petani, kinerja usaha tani, volume penjualan, dan kinerja jaringan irigasi. Variabel dan konstruk. Variabel merupakan segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Variabel merupakan penghubung antara konstruk yang abstrak dengan fenomena yang nyata. Variabel merupakan proksi atau representasi dari konstruk yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai. Nilai variabel tergantung pada konstruk yang diwakilinya. Nilai variabel dapat berupa angka atau atribut yang menggunakan ukuran atau skala dalam suatu kisaran nilai. Konstruk terdiri dari konsep-konsep yang dapat diamati yang selanjutnya untuk keperluan penelitian diukur dengan menggunakan skala pengukuran. Konstruk atau konsep yang diukur dengan skala tertentu selanjutnya menjadi variabel. Jenis hubungan. Yang pertama ada hubungan simetri, yaitu hubungan antar variabel dan bersifat tidak ada yang saling mempengaruhi atau non-kausalitas. Kemudian yang kedua yaitu asimetri, yaitu hubungan antar variabel yang terjadi bersifat yang satu mempengaruhi atau independen dan yang lainnya dipengaruhi atau dependen, yaitu disebut dengan kausalitas. Kemudian yang ketiga yaitu resiprok, yaitu hubungan antar variabel yang terjadi bersifat saling mempengaruhi atau bolak-balik. Kausalitas bolak-balik. Kemudian variabel dilihat dari fungsinya. Yang pertama, variabel independen, variabel dependen, variabel moderating, variabel intervening, dan variabel kontrol. Yang pertama yaitu variabel independen atau variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lain. Variabel bebas merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi. Juga disebut dengan variabel prediktor, stimulus, dan eksogen. Contoh judul: pengaruh tayangan kekerasan terhadap agresivitas siswa SDN Semolowaru 1. Nah, variabel bebasnya adalah tayangan kekerasan.
Kemudian yang kedua yaitu variabel dependen atau tergantung. Variabel tergantung adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel tergantung adalah variabel yang faktornya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Pada contoh judul, pengaruh tayangan kekerasan terhadap agresivitas siswa SD Semolawaru 1 yaitu maka variabel dependennya adalah agresivitas siswa. Kemudian yang ketiga yaitu variabel moderat. Variabel moderat merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Contoh lain, hipotesisnya ada hubungan antara promosi di media televisi dengan meningkatnya kesadaran remaja menggunakan hand sanitizer. Maka variabel bebasnya yaitu promosi, kemudian variabel tergantungnya yaitu kesadaran menggunakan hand sanitizer, kemudian variabel moderatnya yaitu media promosi. Kemudian variabel yang keempat yaitu variabel kontrol. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya. Variabel ini dikendalikan atau dibuat secara konstan. Contoh hipotesisnya ada pengaruh pengetahuan tentang produk terhadap keputusan membeli di kalangan wanita. Jadi variabel bebasnya adalah pengetahuan tentang produk. Kemudian variabel tergantungnya yaitu keputusan membeli dan variabel kontrolnya adalah wanita atau jenis kelamin. Kemudian yang kelima yaitu variabel intervening atau variabel pengganggu adalah variabel-variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang menjadi hubungan tidak langsung. Variabel pengganggu bersifat hipotetikal, artinya secara konkret pengaruhnya tidak kelihatan. Tetapi secara teoritis dapat mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan tergantung yang sedang diteliti. Contoh variabel pengganggu. Jika hipotesisnya, jika minat terhadap tugas meningkat, maka kinerja mengerjakan tugas tersebut akan semakin meningkat. Nah, variabel bebasnya adalah minat terhadap tugas. Kemudian, variabel tergantungnya yaitu kinerja dalam mengerjakan tugas. Kemudian, variabel pengganggunya adalah proses belajar. Contoh lain, hipotesisnya layanan yang baik mempengaruhi kepuasan pelanggan. Maka variabel bebasnya adalah layanan yang baik. Kemudian variabel tergantungnya adalah kepuasan pelanggan dan variabel pengganggunya adalah kualitas jasa atau produk. Cara menyusun definisi operasional variabel. Variabel harus didefinisikan secara operasional agar lebih mudah dicari hubungannya antara satu variabel dengan lainnya dan pengukurannya. Tanpa operasionalisasi variabel, peneliti akan mengalami kesulitan dalam menentukan pengukuran hubungan antara variabel yang masih bersifat konseptual. Operasional variabel bermanfaat untuk yang pertama, yaitu mengidentifikasi kriteria yang dapat diobservasi yang sedang didefinisikan. Kemudian yang kedua, yaitu menunjukkan bahwa suatu konsep atau objek mungkin mempunyai lebih dari satu definisi operasional. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu mengetahui bahwa definisi operasional bersifat unik dalam situasi di mana definisi tersebut harus digunakan. Definisi operasional. Definisi operasional adalah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Cara menyusun definisi operasional.
Definisi operasional tipe A dapat disusun didasarkan pada operasi yang harus dilakukan, sehingga menyebabkan gejala atau keadaan yang didefinisikan menjadi nyata atau dapat terjadi. Dengan menggunakan prosedur tertentu, peneliti dapat membuat gejala menjadi nyata. Contoh yaitu konflik. Nah, konflik didefinisikan sebagai keadaan yang dihasilkan dengan menempatkan dua orang atau lebih pada situasi di mana masing-masing orang mempunyai tujuan yang sama, tetapi hanya satu orang yang akan dapat mencapainya. Kemudian, definisi operasional tipe B dapat disusun didasarkan pada bagaimana objek tertentu yang didefinisikan dapat dioperasionalisasikan, yaitu berupa apa yang dilakukannya atau apa yang menyusun karakteristik dinamisnya. Contoh, orang pandai. Orang pandai dapat didefinisikan sebagai orang yang mendapatkan nilai-nilai tinggi di sekolahnya. Dan definisi operasional tipe C yaitu dapat disusun didasarkan pada penampakan seperti apa objek atau gejala yang didefinisikan tersebut, yaitu apa saja yang menyusun karakteristik statisnya. Contoh, orang pandai. Nah, orang pandai dapat didefinisikan sebagai orang yang mempunyai ingatan kuat, menguasai beberapa bahasa asing, kemampuan berpikir yang baik, sistematis, dan mempunyai kemampuan menghitung secara cepat. Dalam menyusun definisi operasional, definisi tersebut sebaiknya dapat mengidentifikasi seperangkat kriteria unik yang dapat diamati. Semakin unik suatu definisi operasional, maka semakin bermanfaat, karena definisi tersebut akan banyak memberikan informasi kepada peneliti dan semakin menghilangkan objek-objek atau pernyataan lain yang muncul dalam mendefinisikan sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Nah, tercakup dalam definisi tersebut secara tidak sengaja dan dapat meningkatkan adanya kemungkinan makna variabel dapat direplikasi atau ganda. Variabel dilihat dari skala nilainya, yaitu yang pertama variabel kontinu, yaitu variabel yang memiliki kumpulan nilai yang teratur dalam kisaran tertentu, misal tinggi dan sedang, 1 sampai dengan 7. Nah, yang kedua variabel kategoris, yaitu variabel yang memiliki nilai berdasarkan kategori tertentu, skala nominal. Contoh sikap baik dan buruk. Dilihat dari perlakuannya, variabel aktif yaitu variabel-variabel yang dimanipulasi untuk keperluan peneliti eksperimen. Kemudian, variabel atribut yaitu variabel yang tidak dapat dimanipulasi untuk keperluan riset. Contoh, intelijensi, sikap, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kemudian, pengukuran variabel. Pengukuran variabel merupakan tahap awal dari kegiatan pengukuran dalam penelitian. Tujuan pengukuran variabel ini baru pada tahap menjawab pertanyaan bagaimana cara untuk mengatur variabel tersebut. Selanjutnya muncul pertanyaan selanjutan, yaitu apa yang diukur atau bagaimana cara merubah konsep dan apa alat ukurnya. Mengukur adalah sebuah proses kuantifikasi, karena itu setiap kegiatan pengukuran berkaitan dengan jumlah, dimensi atau taraf dari sesuatu objek atau gejala yang dapat diukur. Hasil dari pengukuran itu biasanya dilambangkan dalam bentuk bilangan. Prosedur pengukuran variabel dimulai dari pembuatan definisi operasional konsep variabel. Kerlinger mengungkapkan bahwa definisi operasional itu melekatkan arti pada suatu konsep variabel dengan cara menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu untuk mengukur suatu konsep variabel tersebut. Atau dengan ungkapan lain, definisi operasional merupakan spesifikasi kegiatan peneliti dalam mengukur suatu variabel atau memanipulasikannya.
Suatu contoh, definisi operasional yang sederhana atau kasar dari konsep intelijensi adalah skor yang dicapai pada tes intelijensi X. Nah, jadi kesimpulannya yaitu variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat, atau nilai dari orang, objek, organisasi, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.